Selamat pagi Pak Josafat dan teman-teman semua. Salam buat kita semua. Nah, kali ini pada pagi hari ini kita akan mempelajari dan menganalisa bagaimana kehidupan tokoh dunia, secara khusus fisikawan yang bernama Galileo Galilei. Nah, namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ebenezer Zega. Dua teman saya bernama Gardar Rivaldo Utapea dan Geraldo Rumapea. Oke, langsung saja kita akan mulai pada pengenalan siapakah Galileo Galilei itu. Nah, jadi ternyata Galileo ini lahir pada tahun 1564, 15 Februari di Italia, kota Pisa. Dan ayahnya ini adalah seorang musisi terkenal ya. Dan ketika beranjak remaja, mereka pindah rumah ke Florence dan memulai pendidikan formalnya di sana di sebuah biara. Tujuan ayahnya ini adalah memantapkan terlebih dahulu Galileo ini terhadap pengetahuan agama, begitu. Selanjutnya pada tahun 1583 Galileo Galilei ini belajar kedokteran. Namun di tengah jalan berhenti, tidak sampai lulus, tidak sampai mencapai gelar kedokteran karena kesulitan keuangan. Namun di sisi lain Galileo Galilei ini tertarik pada ilmu matematika, fisika, astronomi, dan melakukan banyak eksperimen, penelitian, dan banyak jurnal ilmiah yang ditulisnya, serta membuat juga peralatan sains, peralatan yang membantunya untuk melakukan eksperimennya, demikian. Dan ternyata pada tahun 1589 universitas yang pernah dia berhenti belajar kedokteran menerimanya menjadi pengajar khususnya untuk mata kuliah matematika, fisika, dan astronomi ini. Namun berhenti pada tahun 1592. Karena apa? Karena banyak rekan-rekannya yang berbeda atau bertentangan pandangan ilmiah dengan dia. Dan namun sesaat setelah dia berhenti dari Universitas Pisa, dia langsung diterima di Universitas Padua di kota yang sama juga, dan dia lama mengajar di sana. Nah, menariknya di sini kita juga perlu mengetahui kehidupan pribadinya Galileo Galilei ini ya. Dia ternyata tidak memiliki status pernikahan yang jelas ya, seperti pada lazimnya ilmuwan-ilmuwan, karena Galileo Galilei ini merasa bahwa hubungan pernikahannya atau status pernikahannya kemungkinan akan mengancam daripada status sosialnya sebagai seorang ilmuwan yang terkenal, seorang fisikawan yang terkenal. Namun dia memiliki hubungan dekat ya dengan seorang perempuan bernama Marina Gamba pada tahun 1600, dan dia memperoleh 3 anak dari situ walaupun tanpa status pernikahan. Ya, untuk daerah sana untuk tahun 1600 saja udah ada budaya yang seperti itu ya. Nah, 9 tahun setelah itu, yaitu pada tahun 1609, Galileo Galilei ini mulai mengumpulkan bukti teori Kopernikan dengan dibantu oleh peralatan sains yang dibuatnya ya. Dan dengan demikian dia mencoba mengumpulkan bukti-bukti tentang teori Kopernikus, yaitu matahari sebagai pusat tata surya. Nah, sejak saat itu juga terjadi konflik antara Galileo dan Galilei, dan sehingga dimunculkannya lah adanya dia diinkuisisi oleh gereja dari tahun 1632 sampai 1633 dan menjadi tahanan rumah sampai akhir hidupnya. Dan kita ketahui bahwa dia meninggal pada tahun 8 Januari 1642. Nah, kita melihat bahwa di sini ada garis merah ya. Dia mendalami sains itu dari dia 1583 sampai akhir hidupnya, sampai dia meninggal ya. Nah, ternyata yang menarik di sini kalau kalian perhatikan, kalau teman-teman perhatikan semua, bahwa tidak ada garis penghubung antara titik biru hitam ini dengan titik abu-abu di sana. Karena kenapa? Memang setelah beberapa abad kemudian, selang beberapa abad kemudian, barulah
ada seorang paus Katolik bernama Yohanes Paulus II menyatakan penyesalan terhadap penanganan kasus Galileo Galilei ini. Karena memang apa yang dikatakan, apa yang dibuktikan oleh, yang ditunjukkan oleh Galileo Galilei ini mengenai bukti-bukti teori Kopernikan itu tidak bisa disangkal kebenarannya, Sehingga wajar kalau gelar The Father of Modern Science ini disematkan kepada Galileo Galilei ini. Dia menjadi pembuka untuk ilmuwan-ilmuwan yang lain untuk mendalami lagi sains dan membuktikan fenomena-fenomena alam. Nah, ini diambil dari Alden 2021 dan biografi Editors 2020 juga. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penemuan-penemuan ataupun ide-ide yang diungkapkan oleh Galileo Galilei. Yang pertama, teleskop. Teleskop ini merupakan suatu alat yang dikembangkan oleh Galileo Galilei pada tahun 1609 yang dikembangkan dari model sebelumnya yaitu adalah model Dutch. Beberapa hal yang bisa diamati ataupun objek yang diamati oleh Galileo Galilei melalui teleskop ini itu ada yang pertama mengenai permukaan bulan. Sebelumnya orang-orang mempercayai bahwa permukaan bulan itu mulus, tidak ada gundukan sama sekali ataupun tidak ada lubang sama sekali. Namun nyatanya melalui teleskop yang dikembangkan oleh Galileo Galilei, ternyata bulan memiliki gundukan dan permukaannya tidak rata. Jadi hal ini menentang pernyataan Aristoteles dan kepercayaan orang-orang sebelumnya mengenai permukaan bulan. Selanjutnya yang bisa diamati adalah 4 bulan Jupiter. Lalu fase pergerakan Venus. Nah, fase ini juga menjadi salah satu bukti yang kuat untuk meyakinkan bahwa teori Kopernikan heliocentris diambil dari Stanford Solar Center Team pada tahun 2020. Penemuan teleskop semakin mendukung ya ide Kopernikan tadi. Nah, terus tidak hanya teleskop, Galileo Galilei juga memberikan sumbangsinya untuk mengembangkan mikroskop dan juga kompas. Next. Selanjutnya mengenai hukum dan konsep-konsep yang ada dalam bidang fisika. Yang pertama itu mengenai gerak jatuh bebas. Nah, gerak jatuh bebas ini didasari bahwa kedua benda bila dijatuhkan dengan jarak yang sama, namun bendanya beda, misalnya yang satu lebih besar ataupun lebih berat, dan yang satu lebih kecil atau lebih ringan, itu akan jatuh ke tanah dalam waktu yang sama. Nah, hal ini kenapa? Karena pernyataan Galileo Galilei bahwa percepatan yang dialami atau dimiliki oleh kedua benda tersebut jumlahnya sama, tidak dipengaruhi oleh massa ataupun ukuran kedua benda tersebut. Nah, seperti yang kita tahu, hukum gerak jatuh bebas itu rumusnya akar 2GH, nggak ada komponen massa sama sekali di situ. Next. Selanjutnya, hukum yang juga masih kita pelajari sampai sekarang dalam bidang fisika adalah hukum kelembaman atau yang biasa kita tahu hukum 1 Newton. Ya, di mana sigma gaya sama dengan 0. Next. Jadi, hukum yang kedua, hukum yang terakhir, itu adalah ungkapan yang diungkapkan oleh Galileo Galilei itu akan membuka gerbang bagi para ilmuwan ke fisika kuantum. Berikut ungkapannya, the laws of mechanics will be the same for all observers moving at the same speed and direction with respect to one another. Nah, hal ini juga yang selanjutnya dikembangkan oleh Einstein mengenai teori relativitas. Next. Sumbangsi lain
itu adalah mengenai metode ilmiah. Jadi orang-orang sebelumnya pada zaman sebelum Galileo Galilei, orang-orang melihat fenomena dan meneliti fenomena alam yang mereka lihat dengan pendekatan secara kualitatif atau secara filosofis. Sedangkan Galileo Galilei itu mengembangkan bahwa pengamatan tidak hanya diamati dengan pendekatan kualitatif, tapi bisa juga dengan kuantitatif atau secara matematis, di mana pendekatan kuantitatif juga masih kita pakai hingga sekarang, baik untuk pendidikan, penelitian secara profesional, ataupun berbagai hal lainnya. Next. Kekristenan memandang Galileo Galilei dan penemuannya. Bagian ini kita kan melihatnya dari dua sisi, yaitu era Gereja Vatikan dan era gereja modern. Mana di era Gereja Vatikan sendiri, Galileo Galilei tampil sebagai pendukung dari teori heliosentris, walau tidak secara gamblang, namun melalui penemuan yang dia ciptakan atau yang dia temukan sendiri, seperti perbesaran lensa, akhirnya membawa keterbukaan ilmu pengetahuan, khususnya heliosentris ini. Dan dia pun secara tidak langsung terbawa dan merasa ya heliosentris ini benar adanya. Namun hal ini tentu membuat geram dan membuat panas dari otoritas Gereja Vatikan, di mana mereka merasa ini sebagai bentuk perlawanan dan bisa-bisa mematahkan dibilang kepemimpinan Gereja Vatikan saat itu, karena kan Gereja Vatikan saat itu melihat bumi lah yang menjadi pusat tata surya, yang dimana itu adalah 180 derajat dari teori heliosentris. Atas dukungan Galileo ini, akhirnya dia diberi hukuman berupa pengasingan dan pengucilan. Jadi dia hanya boleh dibatasi hidup sekitaran rumahnya aja gitu loh. Dia nggak boleh keluar, nggak boleh berinteraksi dengan ilmuwan lain, nggak boleh berinteraksi dengan banyak orang, dan dia nggak boleh posting tulisannya gitu. Jadi dia akhirnya ya seperti kita tahu di timeline tadi, di sisa hidupnya dia lebih banyak mempelajari akhirnya fisika dan matematika, dan dia tidak terlalu mengembangkan lagi astronomi. Next. Nah, kesimpulannya, kekristenan Gereja Vatikan saat itu melihat Galileo Galilei dan penemuannya itu sebagai bentuk perlawanan, karena mereka terlalu kolot, terlalu takut kepemimpinan mereka itu dipatahkan, dan akhirnya mereka banyak mengubur hidup-hidup impian para saintis zaman itu yang ingin menyingkapkan sebenarnya begini loh dunia ini, begini sebenarnya Tuhan menciptakan dunia ini. Tapi Gereja Vatikan masih kekeh dengan pendiriannya yang sebenarnya itu bukan hal yang benar, tetapi mereka lebih ke arah ngotot dan tidak punya bukti yang kuat, hanya berdasarkan Alkitab. Sementara kita harus melihat tadi kan seperti yang disampaikan Galileo sendiri, bahwa kita harus melihatnya secara kualitatif dan kuantitatif. Next. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu era modern saat ini, di mana kekristenan telah melihat heliosentris sebagai bukti dari providensial Allah. Nah, kekristenan masa kini melihat para saintis itu seperti Galileo Galilei, Copernicus itu sebagai perpanjangan tangan Tuhan dalam menyingkapkan dunia ini, menyingkapkan wahyu Allah di dunia ini. Contohnya ya seperti tadi, yaitu heliosentris, ilmu astronomi, ilmu fisika, dan segala macamnya. Dan bahkan gereja saat ini juga sudah mendukung pengembangan ilmu-ilmu ini, seperti contoh sederhananya aja kita lihat seperti UPH sebagai universitas yang terintegrasi dengan gereja, mampu dan mau mendukung yang namanya ilmu sains, contohnya saja fisika atau mungkin biologi, matematika, dan semuanya didukung, karena memang saat ini kekristenan dan juga gereja-gereja zaman ini sudah melihat yang namanya sains itu sebagai wahyu Allah, wahyu umum yang dari Allah, sehingga kita bisa lebih mengenal Allah dari ciptaan-ciptaannya termasuk sains ini. Next. Bagian selanjutnya kita akan melihat implikasinya bagi calon guru Kristen seperti kita. Nah, sederhananya adalah kita harus bisa melihat sains ini, sains yang zaman sekarang yang ada banyak itu, yang sangat rumit itu, sebagai bentuk pendukung atau faktor
pendukung untuk kita semakin bisa mengenal Tuhan gitu. Jadi kita sebagai guru Kristen nanti nggak boleh mengkotak-kotakkan antara ilmu pengetahuan, contohnya sains dan juga teologi. Kita sebaliknya kita harus bisa saling mengintegrasikannya, membuatnya keduanya saling mendukung. Yang akhirnya membawa siswa kita semakin kepada pengenalan terhadap Allah yang holistis, yang menyeluruh, yang penuh dan utuh gitu. Tidak terpartisi atau tidak terbagi-bagi seperti yang terjadi di zaman Vatikan, di mana ya ilmu pengetahuan, gereja-gereja, ya ilmu teologi seperti itu. Tapi kita harus bisa membawa sains itu ke dalam kehidupan teologi, dan teologi juga kita bawa kepada sains, sehingga membuat pertumbuhan kualitas jemaat yang semakin membaik, dan khususnya membuat siswa-siswa kita menjadi lebih baik, dan mereka juga akhirnya mengenal Allah itu bukan hanya sebagai Allah fiktif, bukan hanya sebagai Allah narasi melalui Alkitab, tetapi mereka bisa melihat Allah itu nyata di kehidupan mereka. Contohnya ya melalui sains yang ada dan semuanya yang eksis di dunia ini. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai tokoh dunia Galileo Galilei. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Mungkin ada beberapa hal yang masih ingin dipertanyakan oleh teman-teman, mungkin juga ada bagian yang ingin ditambahkan oleh teman-teman, atau juga mungkin kita bisa sharing mengenai apa kesan yang didapatkan oleh teman-teman setelah melihat presentasi ini. Nah, untuk itu semua nanti akan kita berpindah ke sesi sinkronus, dan diharapkan teman-teman yang ingin memberi respons bisa raise hand, atau jika terkendala jaringan bisa langsung chat WA kepada PIC-nya masing-masing, mungkin ke AB atau ke Ferry. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kepada Bapak dan teman-teman kami ucapkan terima kasih.